Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan rasulan lil alamin faja'alahu uswatan lin-nasi ajma'in wa akkadahu fi Qur'anihi al-'azim qailan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم فنحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ونصلي ونسلم على رسول الأمين النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, tanpa kecuali yang seluruhnya saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saat ini kita berada di Masjid Al-Husna. Di Al-Qur'an itu ada 3 kata dari satu akar yang sangat menarik. Yang satu dengan yang lainnya saling terkait berkelindan. Satu ada al-husna, kedua ada ihsan, dan ketiga ada hasanah. Ketiganya bersumber dari akar kata yang sama terdiri dari 3 huruf, ha, sin, dan nun. Kalau disebutkan ihsan, maka artinya yang terbaik seperti dicontohkan Nabi, diterangkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 jilid yang pertama Sahih Muslim, paling kiri sebelah atas di kitabnya, dikutip kemudian oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Kata Nabi, ihsan itu, perhatikan terjemahannya, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, merawat anak ibadah, di rumah tangga ibadah, bahkan tidurnya ibadah. Masuk masjid ibadah, keluar masjid ibadah, masuk toilet ibadah, keluar toilet ibadah. Dan rasakan saat ibadah itu engkau disaksikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu engkau melihatnya, maka yakinkan pada hatimu Allah sedang mengawasimu. Karena itu silahkan cek. Tidak akan pernah ditemukan kecuali dalam Islam yang semua aktivitasnya dibimbing oleh Nabi menjadi ibadah di hadapan Allah. Bagaimana cara menjadikan aktivitas sebagai ibadah? Maka diawalilah aktivitas itu dengan doa. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Doa itu yang menjadikan aktivitas seketika menjadi ibadah. Sekarang tunjukkan kepada kami, di mana Bapak Ibu temukan semua aktivitas diawali dengan doa kecuali hanya ada di Islam. Bangun tidur ada doanya? Bukan sekedar doanya saja, bahkan caranya ditunjukkan, Bu. Pak, buka hadis riwayat Abu Daud, ya, nomor hadis 1367 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masakha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surat Ali Imran thumma dhahaba ila asy-shinil mu'allaqa fatawadda. Kemudian disebutkan lagi di Al-Bukhari nomor hadis 151,
An Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda istayqadha min naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paham? Tidak. Kita terjemahkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini baru bangun tidur, Bu, Pak. Belum yang lain-lain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya mencontohkan kepada kita kalau baru bangun jangan langsung beraktivitas, duduk dulu sebentar. Duduk dulu. Jangan sampai bangun tidur langsung bangun, ya. Ada yang lari, ada yang lompat, tidak, duduk dulu. Kemudian kata Nabi, hapuskan dulu dengan tangan kita yang paling bersih kita duga rasa kantuk yang melekat di mata kita. Hilangkan kantuknya. Jadi bukan bangun tidur langsung doa. Hilangkan dulu kantuknya. Karena jangan-jangan baca doanya saat ngantuk. Lalu bagaimana kita khusyuk bisa berdoa kalau ngantuk? Duduk dulu. Hilangkan ngantuknya. Kadang-kadang baru duduk begini saja. Bangun jam 3. Baru begini saja. Begitu melek udah jam 5 lagi. Hilangkan dulu ngantuknya. Baru baca doa. Nah, ketika doanya disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 151. Dari Muadz bin Jabal, Jundub bin Junadah, maka diajarkan baru bangun tidur di istimewa doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa itu yang menjadikan bangun tidur sudah jadi ibadah. Masuk masjid ada doanya? Keluar masjid ada doanya? Coba cek, masuk dengan keluar beda kan? Doa itu menjadikan aktivitas kita ada nilai ibadahnya. Makanya rumus keduanya saat berdoa, saksikan Allah mengawasi. Jadi kalau kita merasa diawasi Allah, nggak akan ada pulang dari asusna ketukar sendal. Nggak akan ada yang masuk masjid kehilangan kotak infak. Kenapa? Sebab ketika dia bekerja, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan ada doanya, minum ada doanya. Doa itu yang menjadikan minum kita jadi ibadah. Saat mau minum, rasakan kita diawasi Allah. Maka saat Anda merasa dilihat oleh Allah, mustahil tangan kita akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumusnya. Kelihatan sederhana tapi dalam. Masuk toilet ada doanya? Keluar toilet ada doanya? Sama atau tidak? Tuh, kakinya aja diatur. Coba masuk masjid kaki kanan, keluar toilet kaki kiri. Kan? Kanan. Ulang. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, keluar toilet kaki, masuk toilet kaki. Beda kan? Nah, doanya pun tak sama. Itu namanya apa? Ihsan. Kedua, ada yang disebut dengan husna. Al-husna. Jika disebutkan dalam istilah Al-Quran, kata al-husna, di antara maknanya adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi dalam hidup. Nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelesaikan semua kebutuhan hidup kita. Contoh, buka Quran surah ke-17 ayat 110. Paling kanan di mushaf di pertengahan. Qulid'ullaha. Kata Allah, kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, maka panggil Allah, minta solusi. Doa. Bukan bikin status, Bu. Membuat status itu tidak menyelesaikan persoalan. Cipinang macet, bikin status. Macet ya. Ya tetap macet. Kata Allah, kalau Anda punya persoalan, sebut nama Allah, minta sama saya, kata Allah. Saya yang punya solusi. Rizki kurang lancar, Allah pemilik rizki. Butuh pengetahuan, Allah yang punya ilmu. Semua solusi ada di tanganku, kata Allah. Semua aku yang punya. Karena itu qulid Allah awid ar-Rahman. Kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, minta kepada aku, sebut namaku Allah. Ya Allah, Ya Rahman, lancarkan rizki saya.
Ya Allah, tambahkan pengetahuan bagi saya. Ya Allah, mudahkan hidup rumah tangga saya. Yang paling menarik, ayyam tad'u falahul asmaul husna. Setiap Anda mau memanggil Allah, kata Allah, maka saya siapkan nama-nama terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di Bapak Ibu, Allah sudah memberikan satu nama khusus sesuai kebutuhan kita. Butuh rizki, sebut ya Razzaq. Butuh ilmu, sebut ya Alim. Banyak masalah ingin diringankan, sebut ya Sabar. Di pekerjaan ada yang mengganggu, sebut ya Jabbar, ya Malik. Jadi setiap kita punya persoalan, kata Allah, saya siapkan nama terbaik untuk mengentaskan semua persoalan kita. Sebut depannya ya Allah, ya Razzaq, ya Allah mudahkan pekerjaan saya, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, ya Sabar, ya Allah, anugerahkan ketenangan, kesabaran dalam jiwaku untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Itulah Al-Husna. Itulah Al-Husna. Jadi mudah-mudahan barangkali nama masjid ini disebut dengan Al-Husna. Salah satunya semoga setiap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu. Di antara yang mempraktekkan ini dan cepat seketika dikabulkan. Ini janji Allah. Buka pertama Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di Musshaf. Ibu kenal Nabi Zakaria? Oh, bagus. Cuma di Cipinang yang kenal Nabi Zakaria. Alhamdulillah. Saya pernah ke Sukabumi, ada yang kenal Fir'aun. Bapak Ibu kenal Fir'aun? Kenal katanya. Hampir saya pulang. Nabi Zakaria diuji oleh Allah. Selama berumah tangga belum punya keturunan. Rambutnya sudah memutih. Fisiknya semakin letih. Dan maaf, istrinya divonis monopos dan mandul. Kata medis mustahil. Kata klinis gak akan punya keturunan. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Kemudian diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Quran surah ketiga ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, langsung berdoa. Pergi ke mihrab, menunaikan salat, berdoa di situ. Perhatikan doanya. Kata beliau, ya Allah, manusia mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Karena itu aku memohon kepadamu saja yang punya sifat pemberi tanpa batas. Ini rumus Pak Bu dalam Quran. Jadi kalau ada manusia sudah berkata ini nggak mungkin nih, ini mustahil nih, ini nggak bisa nih, maka rumusnya dalam Al-Quran, tinggalkan pendapat manusia, langsung beralih kepada Allah, karena Allah berkenan mengabulkan doa kita tanpa campur tangan siapapun dari makhluk. Apa rumusnya? Cari nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Nabi Zakaria divonis tak mungkin punya keturunan, tak akan bisa punya anak. Kata manusia mustahil, maka beliau menyebut nama Allah sifat memberi tanpa batasan. Kata manusia ini terbatas, bagi Allah nggak ada batasnya. Maka nama Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Al-Wahhab. Apa namanya? Al-Wahhab. Kalau kita ingin minta, maka ganti kepada fi'il amr lit talab, bunyinya hab. Kalau untuk sendiri pribadi, habli. Kalau untuk banyakan, hablana. Rabbana hablana min azwajina. Karena beliau minta untuk pribadi, perhatikan kalimatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan, maka aku hanya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pengabulan. Anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan dari sisimu saja, karena manusia mengatakan mustahil darimu. Apa jawabannya? Turun ayat 39-nya. Pak, belum selesai sholatnya, langsung turun jawabannya. Masih berdiri. Dalam bahasa Arab disebut qaimun. Masih sholat, yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kata Allah, saya utus malaikat, langsung saya perintahkan sampaikan pada Zakaria alaihissalam, Allah mengabulkan doanya. Sedangkan beliau belum selesai sholatnya, baru selesai doa, belum selesai sholat.
Dahsyatnya Asmaul Husna ketika disampaikan pada Allah bisa mempercepat terkabulnya doa bahkan sebelum selesai ditunaikan sholatnya. Kata malaikat, Allah mengabulkan doamu, engkau akan punya anak namanya Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, jadi dan hidup dia. Ustadz itu kan Nabi Yahya, kata Nabi, tidak hanya berlaku bagi Nabi Yahya, itu contoh saja. Buka kitabnya Sayyid Sadiq, namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah, halaman 29. Di situ di sebelah kiri pertengahan ada subbab hadis yang banyak dinukil oleh para ulama, termasuk juga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitabnya. Perhatikan baik-baik. Nabi satu kali pernah mendengar seorang sahabat selepas sholat, dia berdoa menyebut Al-Asmaul Husna. Allahumma ushhidu bi annaka antallahal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutkan Al-Ahad, disebutkan As-Samad, disebutkan sifat-sifat Allah dengan sifat tauhidnya. Allahumma inni, perhatikan kalimatnya, Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Orang ini cuma minta satu, Pak Bu. Ya Allah, tolong ampuni dosa saya. Cuma dimulai dengan Al-Asmaul Husna. Apa komentar Nabi? Hadis sahih. Kata Nabi, "Atadri madza da'ud?" Kamu baru nyadar enggak barusan kamu minta itu dengan apa? Kamu tahu enggak barusan kamu baca kalimat apa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam, ya Rasul saya enggak ngerti, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, laqad da'auta bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru berdoa mengawali dengan Al-Asmaul Husna, dengan menyebut nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu, setiap berdoa pasti akan dikabulkan, setiap minta pasti akan diberikan. Itulah Al-Asmaul Husna. Jadi kalau masjidnya sudah ada, fasilitasnya sudah enak, namanya sudah lengkap, tinggal kita bagaimana menggunakan fungsinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Baik. 3. Ini yang akan mengantarkan kita pada materi kita. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai. Sampai jam berapa kita? Oh baik, insyaallah. Silahkan, gak ada masalah. Bapak Ibu silahkan setengah 11 di sini, saya jam 9 pulang. Saya masih ada nasib fatwa ini. Baik, lihat sini. 3. Ini terkait dengan judul kita. Yang pertama tadi apa? Ihsan. Kedua, Al-Husna. Ketiga, Hasanah. 3 apa? Hasanah. Fokus. Ini saking pentingnya nanti banyak perempuan diberi nama dengan nama yang ketiga ini. Ibu Hasanah. Ya? Hasanah tidak disebutkan termasuk dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali menunjuk pada setiap perbuatan yang saat dikerjakan seketika diberikan pahalanya. Secara singkat, semua perbuatan yang bernilai pahala disebut dengan hasanah namanya. Jadi kalau ihsan pekerjaannya, hasanah pahalanya, husna permohonannya. Makanya sering kita berdoa supaya semua pekerjaan kita di dunia dapat pahala. Masih ingat doanya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tuh. Dia redaksi Al-Quran. Allah tidak mengatakan rabbana atina fid dunya ihsana, tapi hasanah. Wa fil akhirati wa qina. Kita mohon pada Allah, ya Allah, jadikan semua pekerjaan saya di dunia ini ada pahalanya untuk tabungan di akhirat, ya Allah. Jangan sampai cuma dunia saja. Punya kedudukan tapi nggak bisa menggunakan kedudukan supaya dapat pahala. Punya harta tapi nggak ada pahala di hartanya. Sayang-sayang ketika meninggal harta nggak dibawa. Apa bekal pulang ke akhirat nanti? Pahala. Jadi kalau nggak punya pahala, nggak ada amal soleh, pulang ke akhirat nggak ada bekal yang dibawa. Makanya ketika kita meninggal, bahasa kita pun mengatakan telah meninggal dunia. Artinya semua yang kita dapatkan di dunia selesai. Mobil banyak, selesai. Gak dibawa, jangankan akhirat, alam kubur aja gak ikut. Ada orang dikubur dengan mobilnya? Gak ada. Rumah luas, wafat, selesai. Masuk ke dalam lahat, tinggal rumahnya, meninggal dunia. Apa yang dibawa pulang kemudian ke alam kubur sampai ke akhiratnya? Zikir yang dilakukan di rumah itu.
Perbuatan amal soleh dengan harta itu. Makanya turun infak, turun zakat, ada sholat, dikerjakan di rumah, dikerjakan di kantor, dikerjakan di masjid. Karena itu ketika Allah menurunkan perintah sholat, sholatnya disebut dengan hasanah. Buka Quran surah ke-11, ayat ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafam minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kerjakan sholat di setiap pertengahan siang sampai dengan ke malam. Maksudnya subuh sampai isya. Sungguh sholat itu kata Allah hasanah. Kalau dikerjakan ada pahalanya. Berapa pahalanya? Sekali sholat 10. Mana dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang ada pahalanya, maka setiap dia kerjakan poinnya 10. Sholat disebut hasanah. Selesai sholat dapat 10. Tapi cara menghitungnya bukan begini. 1, 2, 3, 4. Terlalu sedikit. Buka hadis Muslim. Kata Nabi, orang yang datang ke masjid saja. Baru datang. Dengan niat ibadah. Dia pengen sholat, pengen i'tikaf, pengen tilawah. Tapi belum dia kerjakan. Baru datang ke masjid, baru nyampe mendapatkan 25 hasanah. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Sampai ke 25. Jadi kalau bapak ibu selesai sholat isya dapat 10 cara ngitungnya. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Artinya kalau kita selesai tunaikan 5 waktu dalam sehari. Allahu Akbar. 500 kali 10 itu sudah 5.000. 5.000 tahun 5 abad kali 5 25 abad. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat sehari, kehilangan pahala selama 25 abad. Terus kalau kehilangan sehari, bagaimana nutup dosanya? Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Yang mau masuk surga angkat tangan. Saya lihat. Baik. Dah turun. Yang surganya pengen surga Firdaus angkat tangan. Masya Allah. Dah turun. Yang pengen sama Nabi Muhammad sesurga angkat tangan. Dah, turun. Ini saya kasih tahu ya. Surga yang level biasa aja, bukan yang Firdaus nih. Surga yang level biasa itu disebutkan oleh Allah di Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Itu nikmatnya tak terkira, baru yang biasa. Setiap kita pengen apapun baru kepikir langsung ada. Langsung ada, itu baru yang biasa. Bapak ibu mau ke Masjid Al-Husna, begitu mau belok ada tukang duren. Mau beli nggak sempet, takut gak kebagian saf. Masuk pengajian pikir-pikir dulu, begitu selesai pengajian dikejar, udah habis, meninggal tengah jalan. Karena dapat pahala, misal masuk surga kelas tadi yang biasa. Itu begitu masuk, misal kepikiran duren, ya Allah duren Cipinang. Itu bahasa Qurannya, wa utubihi mutasyabiha. Langsung diberikan persis seperti apa yang dia pikirkan. Duren Cipinang ya Allah, cing muncul. Itu kelas biasa. Bekalnya apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar pada orang beriman yang mengumpulkan banyak amal soleh. Bekal ke surga itu amal soleh. Bekal ke neraka amal salah. Ke surga apa? Ke neraka apa? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang tidak punya salah di sini? Angkat tangan. Gak apa-apa, ngangkat aja, saya pulang. Kita mau ke surga, gak pengen ke neraka. Artinya, hapuskan salahnya, munculkan solehnya. Setiap mengerjakan yang soleh, salahnya ditutup. Jadi kalau kita mengerjakan soleh nih bu, soleh satu nih, dosa mata yang salah lihat ditutup. Dosa telinga yang salah dengar ditutup. Sekarang kalau orang merasa gak punya salah, coba angkat tangan. Yang salahnya sedikit, angkat tangan. Tuh. Yang agak banyak. Tuh. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Kita ngaku banyak dosa, tapi nggak mengumpulkan amal soleh, cita-cita ke surga, yang nggak nyambung Joni. Ya pengen ke surga, salah masih banyak, solehnya nggak kumpul, bagaimana bisa nutupnya? Makanya ketika diturunkan perintah sholat, bukan untuk membebani kita Pak, Bu.
Bukan menyulitkan kita, tapi mengabulkan permohonan kita. Karena saat Bapak Ibu saya tanya tadi, mau ke surga? Mau. Surga Firdaus? Mau. Dijawab oleh Allah, nih saya berikan kemudian Anda kesempatan masuk surga. Makanya ketika surga Firdaus disebutkan di Quran surah ke-23. Ayat 7 sampai 9 itu, alladzina yarithunal firdaus ahum fiha khalidun. Ada orang akan masuk surga Firdaus, apa amalannya? Amal soleh. Buka ayat 1 dan 2-nya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti akan bahagia. Apa amalan kebahagiaan itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dia saat di dunianya mengumpulkan amal soleh dengan solat sekhusyuk-khusyuknya. Makanya panggilan azan saat solat itu diiringi dengan panggilan bahagia. Hayya 'alas shalah. Ayo solat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah kami mesti solat? Selesaikan azannya. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia nanti. Nah, itu baru salat. Ada amalan yang kedua, rahasia nih. Ini kalau Bapak Ibu sering kerjakan dalam sehari, itu berpotensi menggugurkan dosa-dosa dengan cepat. Kalau nggak mengerjakan dosa besar. Ini rahasia. Di antara kita aja. Lihat ini. Ada 2 amalan besar. Yang saat dikerjakan oleh kita dalam keseharian, bahkan kita tidak menyadarinya. Maka seketika akan banyak menggugurkan dosa-dosa dan berpotensi menaikkan derajat kita, ditempatkan di surga yang sangat istimewa. 1, yang pertama, orang yang rajin mendekat dengan Al-Quran. Rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, rajin tilawah Quran. Quran itu khusus Bu, Pak. Kalau kita sholat, pahalanya 10 selesai sholat. Al-Quran tidak, setiap hurufnya 10. Bukan selesai ngaji baru baca Al-Baqarah 10. Tidak, setiap hurufnya yang kita baca 10 langsung. At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca setiap satu huruf dari Al-Quran langsung mendapatkan 10 poin kebaikan, hasanah. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu tiap hari baca Quran, itu berapa pahala yang dikumpulkan? Dan hampir tidak pernah ada manusia di bumi cuma baca Quran satu huruf, nggak ada. Silakan cek. Nun. Nah dulu lumayan 10, nggak ada. Apalagi yang ngitung-ngitung dosa. Hari ini kayaknya dosa mata 19 nih. Toha, cukup nggak ada. Pasti banyak dikumpulkan. Karena itu Allah sering berikan contoh. Quran itu mudah untuk dibaca, dihafalkan. Kemarin tuh yang ke Jakarta Islamic Center. Anda bisa bayangkan, anak kecil otak lumpuh hafal Quran. Bukan cuma bisa baca. Dari kecil hafal Quran. Yang orang bilang nggak normal hafal Quran. Yang sepuh hafal Quran. Bu, Pak, ini mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ngasuh sekolah di Bekasi. Ada kelas malam untuk terbuka umum. Yang datang banyak anak kecil. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Maghrib sekarang saja hampir jam 6. Mereka datang dari setengah 6. Ada yang jam 5. Apa yang mereka kerjakan? Salat jamaah, baca Quran, menghafal Quran, isya, belajar ibadah, kadang ngerjain PR, pulang dari masjid jam setengah 9, jam 9. Dilihat sampai sekarang ada anak-anak 4 tahun, 5 tahun, ada yang hafal 30 juz, 20 juz, 15 juz. Ditanya, kenapa nak menghafal Quran? Ustadz, supaya bekal pulang menuju Allah. Supaya punya bekal pulang menuju Allah. Anak kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang sulit bicara. Menghafal Quran ditanya kenapa? Supaya punya bekal Ustadz untuk pulang menghadap Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan Anda bangga mengatakan saya pengen masuk surga Firdaus. Pertanyaan saya, apa bekal yang sudah Anda kumpulkan kalau sampai malam ini saja belum punya waktu untuk sekedar baca Quran? Kalau kita sadar yang dulu-dulu banyak salahnya, seharusnya sisanya kita gunakan untuk beramal soleh. Maka malam ini kita ditunjukkan oleh Al-Quran
Ada yang lebih dahsyat dari amalan yang ini. Yang tanpa sadar saat kita mengerjakan rutinitas harian, seketika langsung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dapat pahala, minum dapat pahala, tidur dapat pahala, kerja dapat pahala, ke toilet dapat pahala, ke masjid dapat pahala. Maka amalannya terkait erat dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan uraikan pada malam hari ini. 1, buka Quran surah ke-33 ayat 21. Kita mulai kajian kita di sini, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan Al-Quran dan sunnah beliau. Mudah-mudahan saat kita kerjakan, Allah berkenan menambah pahala dan mengampuni dosa-dosa kita insyaAllah. 1. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh, lihat rahasia pertama. Masih ingat tadi, kalau pekerjaan dikerjakan dapat pahala, apa bahasa Qurannya? Hasanah. Ya? Salat disebut apa? Hasanah. Karena saat dikerjakan dapat apa? Pahala. Baca Quran disebut apa? Hasanah. Setiap hurufnya berapa? 10. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disebutkan oleh Allah semua aktivitas pekerjaannya kalau kita ikuti maka semua perbuatan itu disebut dengan hasanah. Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Perhatikan baik-baik. Saya tuliskan kalimatnya. Mohon izin Pak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sekarang lihat rahasianya. Saya turunkan sebentar. Oh, ibu maaf, ibu kelihatan ini? Memang belum saya tulis. Kalau ibu ngelihat berarti hebat. Belum saya tulis sudah kelihatan. Lihat ini Pak, saya besarkan ya. Uswah. Kemudian yang kedua, hasanah. Hasanah. Ini uswah. Fokus, lihat kalimatnya. Ayatnya dibuka dengan lam dan qad. Lam litaukid, qad litahqiq di ilmu nahwu. Taukid menguatkan, tahqiq menjamin. Ingat, yang berfirman siapa? Allah. Kalau Allah menjamin, yakin tidak? Benar tidak? Kalau Allah meyakinkan, benar tidak? Tidak meyakinkan pun pasti semua yang bersumber dari Allah benar semua. Tapi di ayat ini saking ingin menegaskannya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menggunakan dua kalimat taukid. Laqad, lamnya taukid, qadnya tahqiq menjamin kepastian. Kata Allah, saya yakinkan pada kalian semua hambaku. Saya pastikan kana lakum fi rasulillahi, dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak mulai dilahirkan sampai dengan ia wafat, saya tetapkan dalam kehidupannya contoh teladan yang kalau kita ikuti hasanah, semuanya melahirkan pahala. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan cek. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung oleh Allah diberikan statement semua aktivitasnya kalau diikuti langsung yang ikutnya dapat pahala. Nabi makan, kita ingin ikut makan cara Nabi. Begitu diikuti, langsung diberikan pahala. Nabi jalan, kita ingin ikuti bagaimana jalannya Nabi. Begitu diikuti, dapat pahala. Nabi tidur, kita ingin ikuti bagaimana cara tidurnya Nabi. Miring ke kanannya, bagaimana tangan diletakkannya, bagaimana memulai mengakhirinya. Diikuti, dapat pahala. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemuliaan pertamanya langsung diberikan pahala kepada yang mengikuti. Cuma Nabi Muhammad. Bahkan yang paling hebat, Bu, Pak, di Quran itu digambarkan kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi. Pernah ada yang baca surat Yusuf? Ada kisah Nabi Yusuf di situ? Ada kisah Nabi Musa? Ada kisah Nabi Zakaria? Ada kisah Nabi Adam? Ada kisah Nabi Nuh? Ada kisah Nabi Ayub? Ada dalam Al-Quran. Kenapa dikisahkan? Untuk memberikan contoh kepada kita saat punya masalah yang serupa.
Contoh, maaf, siapa nabi yang diuji dengan penyakit yang sangat dahsyat? Bahkan penyakitnya nggak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Apa yang dikerjakan Nabi Ayub? Tidak mengeluh. Nabi Ayub bersabar dengan penyakitnya. Bahkan ada yang menyebutkan, maaf, dalam 7 tahun bersabar dengan penyakitnya, tiba-tiba istrinya berkata kepada beliau, kalau bahasa kita, Pak, Bapak kan Nabi, doa Nabi dikabulkan, angkat tangan minta sama Allah. Beliau dulu kaya, beliau punya keturunan, anaknya ada yang mengatakan 12, hartanya banyak, kaya luar biasa, sehat, tampan. Diuji oleh Allah 3 hari saja. Hari pertama, maaf, hartanya hancur semua. Kebunnya terbakar, ternak mati semua. Hari pertama. Apakah Ayub mengeluh? Tidak. Nabi, Rasul, dihancurkan semua bisnisnya, dihancurkan hartanya dalam sehari. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Makin meningkat takwanya kepada Allah. Nambah sholatnya. Ini ada orang, bukan kita ya. Nabi bukan, Rasul bukan. Baru sehari diuji, itu pun harta nggak habis. Cuma hilang sendal cepit di masjid, ributnya sekomplek. Ayub. Hari kedua, anaknya meninggal 12-12-nya dalam sehari. Apakah mengeluh? Tidak. Nambah rajin ibadahnya. Hari ketiga dititipkan penyakit oleh Allah, diuji. Yang tidak dirasakan orang sebelumnya, nggak akan pernah dialami orang setelahnya. Sabar, nambah lagi. Sampai 7 tahun kemudian diuji, istrinya berkata, Pak, nggak minta kaya, nggak minta dikembalikan anak, cuma istri mengatakan, angkat doa, mintakan sembuh. Bapak kan Nabi, kalau berdoa dikabulkan. Apa kata Ayub alaihissalam? Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita kaya? 20 tahun. Berapa lama kita bahagia dengan anak-anak? 20 tahun. Perhatikan jawaban Ayub. Nanti saja, kalau sakitnya sama dengan 20 tahun sama dengan sehatnya, baru saya minta kepada Allah. Saya malu. Dikasih sehat 20 tahun, kita merasakan bahagia dan tidak pernah mengeluh. Kenapa dikasih sakit dengan nikmat yang sama-sama nikmat dari Allah? Kenapa baru 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah semua yang dari Allah itu nikmat? Bukankah dalam sakit ada ampunan dosa? Bukankah dalam sakit ada istighfar? Makanya kalau orang sehat gak pernah menyebut nama Allah, dikasih sakit supaya istighfar. Kalau sampai sakit belum istighfar juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Maka kata Ayub, sabar. Yang paling menarik, ini dia para rahasianya. Ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah, baru minta. Di saat masih bisa ibadah, gak pernah minta. Ketika mulai mengganggu ibadahnya, ini mengganggu saya sholat, mulai nggak enak rasanya, berdiri sudah nggak nyaman, baru minta kepada Allah. Diabadikan doanya, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Fokus, karena di ayat ini Allah berjanji kepada semua hamba-hamba beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang sama mengamalkan amalan yang disebutkan Nabi Ayub ini, maka penyakit apapun yang dialami akan Allah sembuhkan. Perhatikan ayatnya. Wa ayyuba, dan saya buka, kata Allah, kisah Ayub alaihissalam pakai fathah. Wa ayyuba, saya buka kisah Nabi Ayub. Idnada rabbahu, perhatikan kalimatnya. Ketika dia merasakan penyakitnya sudah mulai mengganggu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah kepadamu, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Maka mohon sembuhkan ya Allah. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya akan memohon? Lantas siapa lagi yang akan menyembuhkan saya? Ini zikir Nabi Ayub. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Apa jawaban Allah? Lihat ayat 84-nya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri. Maka seketika kami jawab doanya, langsung. Kami sembuhkan, buka semua penyakitnya, sembuh seketika. Yang kata dokter nggak bisa sembuh, ini penyakit susah. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku, disembuhkan seketika.
Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Setelah sembuh, kami jadikan istrinya mengandung lagi. Setiap mengandung, lahir kembar. Setiap mengandung, lahir kembar. Mengandung 12 kali, lahiran 24. Tadi sebelum sakit anaknya berapa? 12. Setelah sembuh anak berapa? 24. Masya Allah, langsung pada pengen sakit. Dan yang paling menarik, Ayub itu dermawan. Suka berbagi, suka berbagi. Begitu tahu Ayub sembuh, datang semua orang sekampung. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa ini, ada yang bawa hewan. Jadi kayaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil abidin. Ini aku jadikan pengingat bagi hamba-hambaku yang soleh siapapun dia. Kalau ada orang diuji dengan penyakit mengamalkan zikir yang sama, kesabaran yang sama, aku akan berikan anugerah seperti yang aku berikan kepada Ayub alaihissalam. Ini ayat diturunkan untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Nabi Yunus diganggu, ada turun ayatnya. Nabi Zakaria diganggu, turun ayatnya. Nabi Musa punya masalah, turun ayatnya. Tapi tahukah Anda? Semua nabi itu diturunkan ayatnya untuk menjadi contoh bagi kita. Tapi kalau Anda ingin cara cepat, yang semua contoh ini diturunkan pada satu orang. Fokus. Anda ingin contoh orang sakit, Nabi Ayub. Contoh punya kedudukan, Nabi Yusuf. Contoh Anda berdagang sukses, ada banyak. Contoh Anda di rumah tangga, ada banyak. Tapi kalau Anda ingin kumpulkan semua contoh ini, contoh Ayub, contoh Yusuf, contoh Sulaiman alaihissalam, contoh Nabi Isa, contoh Nabi Musa, dikumpulkan semuanya, maka Allah tetapkan semua nabi ini dikumpulkan teladannya pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah hanya menurunkan satu lafaz saja, satu kalimat untuk menegaskan semua nabi-nabi tadi saya contohkan teladannya pada satu orang saja. Maka dikuatkanlah dengan kalimat singkat tapi padat, uswah. Keteladanan yang mencakup semua sifat. Dari mana tahu dalilnya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas Musa. Inna auhayna ilaika Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Wahyu yang aku berikan kepadamu itu mencakup semua wahyu yang pernah aku turunkan dari sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi-nabi setelahnya sampai ke kamu. Wahyu yang aku turunkan kepadamu itu mencakup semua wahyu, sama dengan wahyu yang aku turunkan pada Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai nabi-nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi pertama? Siapa Rasul pertama? Nabi Adam Rasul bukan? Ayo, saya cek dulu deh. Yang nabi angkat tangan. Nabi. Oh, ada nabi di sini. Masya Allah. Ya enggak apa-apa lah. Itu memang masalah kita begitu. Saya tinggal di Jawa Barat. Saya diskusi sama MUI Jawa Barat. Di Jawa Barat itu Pak Bu, sebulan sekali ada nabi baru. Sebenarnya udah sesuai prediksi Nabi. Kata Nabi, setelah saya wafat akan banyak muncul orang mengaku Nabi. Kalau tiba masanya katakan la nabi ya ba'di, tolak aja, nggak ada Nabi setelah saya. Jadi kalau ada yang muncul ngaku, berarti sabda Nabi benar. Cuman yang bikin heran, setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. AM ngaku Nabi, pelatih bulu tangkis. Ngaku Nabi, tangkap polisi. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Aduh, dulu Jakarta tuh, karena ibu kota negara, naik dikit pangkatnya, malaikat LE. Ya, dulu izin sebelum yang sekarang gubernur mendirikan malaikat Jibril, mendaratkan malaikat Jibril di Monas. LE, tangkap polisi tuh. Ya, dihukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Kita dukunglah yang baik-baik. Balik sini. Perhatikan kalimatnya. Nabi-nabi yang dulu, nabi pertama Nabi Adam Pak Bu. Tapi beliau bukan Rasul. Karena nabi itu diberikan ajaran untuk pribadinya saja dan lingkungan dekatnya. Kalau Rasul diberikan petunjuk untuk dirinya dan masyarakat sekitarannya. Ya, Nabi Adam, Nabi bukan Rasul.
Kenapa Ustadz beliau cuma nabi bukan rasul? Karena saat beliau turun ke bumi belum ada umat, Bu. Cuman Adam dan Hawa serta anaknya, umatnya siapa? Makanya Adam nabi bukan rasul. Saat Nabi Nuh diutus, umat sudah banyak. Ada yang nyebar-nyebar, suku beda, ya kelompoknya beda. Itu di Quran surah ke-49 ayat 13. Makanya Nuh diutus menjadi rasul. Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Rasul itu kalau sudah disebutkan rasul sekaligus nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Maka kata Allah, kemuliaan Nabi Muhammad itu beliau mencakup semua ajaran Rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul ke Nabi Isa alaihissalam sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anda urutkan pengen simpel, gak usah dibuka ajarannya Nabi Musa, gak usah dibuka ajarannya Nabi Nuh. Lihat ajaran Nabi Muhammad lengkap semua di situ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlil Matushala bin Kinan bin Anas bin Tis bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Nuh sampai ke atasnya dikumpulkan ajarannya. Contoh, kita ada sholat sekarang. Nabi Muhammad ngajarkan sholat. Maka Nabi Musa pun sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat, Quran surah ke-3, 38 sampai 39. Nabi Ismail sholat, bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Semua Nabi sholat. Di ajaran-ajaran Nabi masa lalu dikumpulkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling istimewa, diberikan bagi umatnya satu kemudahan. Kalau bisa diikuti ajaran Nabi semuanya tanpa kecuali, langsung dapat apa? Pahala. Jelas? Ini kemuliaan yang pertama. Tenang, masih ada 29 lagi. Lihat sini, saya ajarkan qiraat sebentar. Ini ayat bisa dibaca U, bisa dibaca I. Kalau U, bacaannya uswah. Kalau I, bacaannya apa? Iswah. I riwayat Qalun dan Warash dari Nafi'. Bisa dibaca dengan I. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Yang ini riwayat Hafiz dari Asim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke, sekarang perhatikan keindahan dalam bahasa Arab. Saya mengambil spesialisasi bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Dan tidak ada yang paling indah ketika dikaji kecuali bahasa-bahasa Quran. Bu, Pak, contoh nih. Kalau harokat itu di bahasa Arab bukan sekedar tanda, tapi ada maknanya. Di atas itu ada yang begini. A, namanya apa? Fathah. Kalau ini dhamma. Kalau ini kasrah. Kasrah di bawah. Baik, lihat sini. Ini bukan sekedar tanda. Kalau harakatnya A, fathah, itu biasanya menunjukkan dua hal. Satu, kalau menunjukkan pada kata benda, orang atau peristiwa, ini menunjukkan sebuah peristiwa yang ingin dibuka supaya diketahui. Seperti tadi kisah Nabi Ayub, Allah membuka dengan fathah, wa ayyuba bukan wa ayyubu. Kita membuka, kata Allah, saya buka kisah Nabi Ayub supaya diambil hikmahnya. A. Atau yang kedua, menunjukkan perbuatan yang sering dikerjakan laki-laki. Makanya laki-laki sering pakai A. Anta laki-laki, perempuan anti. Jazakallah khair, laki-laki. Perempuan jazakillah khair. Laki-laki A, perempuan I. Karena I itu biasanya menunjukkan sifat lembut. I. Perempuan pakai kasroh karena lebih lembut daripada laki-laki. Kecil sifatnya, kasroh pecah, kecil. I. Anti jazaki I. Kasrah. Kalau anda keluar dari masjid malam-malam jam 2:30 tuh, habis iktikaf keluar. Di depan pohon ada yang bilang tuh, ih, gitu. Ih, anda nggak usah takut, tunjuk aja, kasroh ya. Nggak usah takut.
Dia berubah. Bilang apa? Fathah. Kita jawab. Bilang apa? Dhamma ya. Di situ lari. Kalau ini apa? Bulat? Sukun. Tenang. Saya sempat ke Garut. Ini kisah nyata. Dijamu dengan buah sukun. Dimasak tuh, dipotong, enak banget. Si tuan rumah bilang sama saya, Pak, ini buah sukun Pak Ustadz. Saya bilang, Pak mohon maaf, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun masih bulat di atas Pak. Begitu jatuh ke bawah, kasrah. Bapak buka potong-potong dihidangkan, fathah. Tanpa saya tahu, balik lagi ke istri di dapur yang digoreng. Ini nyata kisahnya. Dia bawa ke belakang, dia bilang, "Mah, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun, buah fathah." Tapi kalau dhamma, lihat sini, dhamma. Dari kata indhamma yandhammu, sesuatu yang banyak terkumpul. Alamatnya rafa, di atas, tinggi. Oh, saya ajarkan ilmu nahwu sedikit. Kasrah dari kata kasara yaksiru. In kasara sesuatu yang pecah kecil-kecil. Sedikit kecil. Alamatnya di bawah, khafad, rendah. Kenapa ayat ini bisa dibaca dua cara? Kasrah dan dhammah, kecil, rendah dan banyak serta tinggi, untuk menunjukkan pesan kepada kita. Yang dari Nabi Muhammad itu yang jadi teladan, semua bisa diikuti. Jangankan yang tinggi-tinggi yang banyak, yang kecil-kecil pun kalau diikuti jadi teladan. Contoh, masalah jalan itu kan masalah sederhana, masalah kecil. Tapi kalau Anda bisa ikuti, seketika jalan kita jadi teladan dan dituliskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, dipanggil Muhammad, berbalik beliau. Senyum kemudian. Disapa kemudian, "Assalamualaikum, apa kabar?" Ditanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Demi Allah saya katakan, praktekkan di komplek Cipinang ini. Di setiap Anda, setiap RT dan RW. Dipanggil Anda misalnya, "Pak Andi," tengok semuanya berbalik. Berikan senyuman. Sapa, "Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu?" Demi Allah seketika Anda akan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihormati sekitaran komplek ini. Baru yang kecil-kecil. "Pak Andi," susah. Baru kecil. Makan, lihat bagaimana cara Nabi mengajarkan. Memang perkara kecil, tapi jadi teladan kalau diikuti. Berpakaian, perkara sederhana, cuman indah kalau diikuti. Jangankan yang besar-besar, yang kecilnya kita ikuti, langsung dituliskan pahalanya. Dan diberikan keteladanan dalam kehidupannya. Kalau yang ini agak susah Pak. Yang berat-beratnya ini. Al-Bukhari nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah. An Ummul Mukminin Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Ja'u al-ashab ila Sayyidati Aisyah. Datang beberapa kalangan sahabat kepada Sayyidah Aisyah. Fasa'alu an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Maka mereka bertanya tentang salat malamnya Nabi. Mereka bertanya bagaimana salat malamnya Nabi. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Perhatikan jawaban pertamanya. Beliau tidak menjelaskan pertama kali apa rakaatnya, berapa banyak, apa bacaannya, tapi dibuka dengan kalimat singkat tapi padat. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya panjang dan bagus bacaannya. Saya aja pernah sholat atau menyaksikan Nabi sholat. Saya terbangun malam hari menyaksikan Nabi sholat. Allahu Akbar, nih Nabi maksum, dijaga dari kesalahan, madmun, dijamin surga. Ketika saya melihat sholat malamnya, kakinya sudah bengkak. Ketika salam saya berkata dengan sendu, "Ya Rasulullah, lima hakadha, alam takun ma'suman, alam takun madmunan." Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai begini? Bukankah engkau telah dijamin surga? Satu-satunya Nabi yang saat masih hidup turun satu surah menjamin surganya, Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Ini surat turun untuk menjamin surga Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. Alam takun ma'suman, engkau kan maksum, dijaga dari salah. Apa yang terjadi? Ringan aja jawab Nabi. Ringan di lisannya, dalam kaki bengkaknya mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Apa enggak boleh Aisyah aku mensyukuri semua nikmat ini? Sampai kaki bengkak.
Penasaran 3 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka keesokan harinya diikuti, diburu salat malamnya Nabi, salat di belakangnya. Pertama Hudzaifah, apa komentar beliau? Kata beliau, tidak ada salat paling nikmat ketika aku berdiri di belakang seseorang kecuali salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya enak. Yang kalau baca ayat surga seakan-akan kita pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat neraka merinding kita, seakan ingin menjauhinya. Kalau berhenti di ayat doa, beliau berhenti seakan-akan kita mengikuti bacaan doanya Nabi Muhammad. Tak terasa rakaat pertama sudah 100 ayat Al-Baqarah. Abdullah bin Mas'ud penasaran mendengar kisah itu, besoknya ikutan. Allahu Akbar. Apa komentarnya? Memang benar kata Hudzaifah. Ketika sampai 100 ayat Al-Baqarah, aku kira akan ruku, ternyata nyambung sampai selesai Al-Baqarah. Rakaat pertama. Aku kira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Aku kira akan ruku, nyambung An-Nisa sampai 176 ayat. Baru selesai An-Nisa khatam, baru ruku. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, karena kata beliau, aku khawatir terus menduga kapan dan di mana rukunya untuk diikuti. Anda bayangkan kalau mau ikut yang berat-berat silakan. Nih, tarawih nanti rakaat pertama sampai bengkak tuh. Allahu Akbar. Hari pertama Ramadan baca Al-Baqarah. Rakaat pertama selesai Ali Imran. Coba aja dulu, atau An-Nisa 5 juz 4 halaman. Nengok hilang semua. Makanya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-14, ada orang Arab Badui langsung memberi rumus pada kita. Ini Badui dari desa, pintar tapi. Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, langsung tanpa mukadimah nanya, Badui. Ya Rasulullah, bima ma'na alimni amalan basitan yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, cuman bisa masuk surga. Pinter ya, modal dikit keuntungan pengen banyak gitu. Pinter. Apa kata Nabi? Kamu nggak usah yang berat-berat deh, cukup kerjakan amalan fardu saja. Sholatnya fardu, kerjakan. Kemudian kalau pengen, silahkan sholat sunnah illa antatawwa. Puasanya fardu Ramadan aja. Tapi nggak usah kerja yang sunnah, kalau pengen silahkan kerjakan. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya akan komitmen mengerjakan yang fardu saja, yang sunnah nggak akan saya kerjakan, dan saya akan coba istiqomah. Fantalaqa, dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa wa dakhala al-jannah. Kalau dia komitmen dengan perkataannya bisa masuk surga. Cuman ingat Pak Bu, dia orang Badui. Orang Badui tinggalnya di padang pasir. Di padang pasir mengerjakan fardu bagus, meninggalkan maksiat gampang. Karena apa yang mau dikerjakan maksiat di padang pasir? Mata nggak ada maksiatnya, yang dilihat onta, kadal gurun. Onta nggak pakai baju, boleh dilihat, nggak ada masalah, namanya binatang. Itu kalau onta pakai baju itu yang aneh. Nah sekarang kita tinggalnya bukan di gurun pasir. Setiap lewat gambar kelihatan. Setiap yang didengar maksiat terdengar. Kalau sekarang kita mengerjakan yang fardu-fardu aja, ngangkatnya susah. Sebab nutup maksiatnya terlampau banyak. Berapa banyak kita bisa melihat maksiat dalam sehari? Sampai malam ini aja deh, nggak usah dihitung yang ke belakang-belakang. Tuh zamannya WA online tiap hari. Begitu dicek, kan iklannya muncul gambar-gambar yang tak elok. Iman paling rendah, paling pertama kata Al-Quran, palingkan. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Begitu melihat langsung berpaling. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau melihat gambar yang tak elok, pandangan yang tak bagus, palingkan. Itu iman paling rendah. Palingkan. Kalau berpaling, kalau kita tutup berarti iman masih ada. Iman tingkat tinggi berpaling istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Begitu terlihat astaghfirullahalazim. Palingkan, tutup. Tinggi. Cuman kan yang sering muncul iman pertengahan. Tinggi enggak, rendah juga kagak. Istighfar iya, cuman berpaling tidak. Ini yang paling banyak. Astagfirullahaladzim. Kerjaan siapa ini? Emang istighfar tapi begini terus gitu. Itu yang repot. Yang berapa dosa dikoleksi? Karena itu kalau mau paling gampang untuk mengikuti, maka ikuti semua tuntunan Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di ajaran yang pertama Pak Ibu, ini gampang saja ya, saya nggak kasih yang susah-susah. Saya tidak kasih yang susah-susah.
Sekarang mulai sebulan ini bikin kurikulum. Ini prakteknya. 1. Buat kurikulum hidup seperti tuntunan Nabi. Misal, saya sebulan pengen belajar bagaimana cara Nabi bangun tidur dan tidur. Itu aja dulu. Nabi bangunnya bagaimana? Baca doa apa? Hafalkan doanya, ikuti pekerjaannya, dapat pahala. Mau tidur, ajarkan sampai jadi kebiasaan. Misal bagi 2, kan ajaran Nabi itu 2, perintah, larangan. Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Larangan itu gampang. Maaf ya, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Kalau mau gampang meninggalkan larangan, begini caranya. Misal, sepekan ini, seminggu saja, saya ingin mencoba meninggalkan larangan untuk mata. Mata dulu aja. Mata. Jangan dilihat yang tak boleh dilihat. Begitu gambar tak bagus, palingkan. Tayangan gak bagus di TV, matikan. Latihan aja dulu. Nanti pekan kedua, turun ke lisan. Pekan ketiga, nih telinga yang tertinggal. Ini turunkan lagi, belajar untuk makan, Nabi menunjukkan. Belajar untuk jalan. Kalau tiap hari kita kerjakan begini, maka hidup kita akan terisi dengan penuh kenikmatan. Mana dalilnya Ustaz? Gampang, cari kitab hadis. Kalau mau dengan petunjuknya semua dengan hadisnya ada, keluarkan kitab Al-Imam Al-Bukhari. Judul kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul kitabnya. Ulangi. Karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Sahih Al. Cuman saya sebutkan judulnya bukan untuk, maaf ya, sekedar sebut, bukan. Karena setiap nama kitab itu panduan untuk isinya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih, kitab saya ini isinya lengkap, panduan hidup. Saya telah cek, isinya benar semua. Al-Musnad benar semua karena bersumber dari Nabi. Al-Mukhtasar nggak banyak keterangan, semua hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Cuman sedikit saya berikan penjelasan kalau perlu. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya semua contoh kehidupan yang pernah dialami Nabi yang saya dapatkan. Wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunah-sunahnya dan kesehariannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di sini lengkap, ada 97 pembahasan. Teman-teman yang muda-muda yang masih belajar, ada kitab tentang ilmu. Bagaimana cara belajar dengan cepat dan tidak mudah lupa. Ngatur belajar, cara belajar, meningkatkan pengetahuan, ada Kitabul Ilmi, kitab nomor 3. Ibu yang sering bertanya, Ustadz, saya ini iman suka naik turun. Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau turun malas ibadah. Ada kitab namanya Kitabul Iman, bab tentang iman, 57 hadis. Pak Zulkifli Hasan di pemerintahan, ada kitab Imarah, Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan. Petunjuknya umum. Ada yang pebisnis, pengusaha, Kitabut Tijarah, bab bisnis. Ada yang dokter, Kitabus Syifa. Ada yang sakit, Kitabul Marid. Ada yang rumah tangga, ada semua di situ. 97 persoalan dengan semua solusi-solusinya ada di sini. Dan yang riset sekarang tiap hari itu orang Yahudi. Riset dan mengamalkannya. Dan jangan celah orang lain. Persoalannya kenapa tidak kita lakukan itu? Terakhir, ini penutup. Ini baru satu ya, saya khawatir kalau balas terlampau banyak nanti banyak dibahas, dikit diamalkan. Cuma Nabi Muhammad SAW yang diciptakan sempurna oleh Allah pada seluruh bagian tubuhnya. Manusia disebut manusia kalau memiliki 3 unsur di tubuhnya. Jadi kalau kehilangan satu saja, maka dia bukan manusia. Atau selesai sifat kemanusiaannya. 1, fisiknya, tubuh. 2, ruh, ada rohnya. Untuk memberikan kehidupan dan membimbing tubuh beraktivitas, bergerak. 3, ini yang membedakan dengan hewan, ada akalnya. Hewan hanya fisik dan roh, tak ada akal. Manusia fisik, roh, dan ada akalnya. Jadi kalau ada kemudian disebut manusia, tubuhnya kemudian ada, kemudian juga rohnya ada, tapi akalnya tidak berfungsi, maka diangkat oleh Allah taklif, beban ujiannya. Gak ada beban. Ini gak dianggap. Kalau tiba-tiba lempar mangga dalam keadaan gak sadar, itu gak ada dosanya. Gak ada dosanya.
Ketawa misalnya sendirian, lagi banyak orang ketawa, sendirian ketawa juga. Itu nggak ada hukumnya. Dan nggak usah dicela. Nggak usah dicela karena memang Allah pun mengangkat taklifnya. Kalau cuman ada maaf, jasadnya saja, ada akalnya. Akal ada, jasad ada, cuman ruh nggak ada, namanya jenazah. Udah wafat. Kalau ada ruhnya saja dan akalnya, jasad tidak ada, itu gentayangan. Sate 200 tusuk. Jadi manusia itu disebutkan kalau ada apanya? Fisiknya, kedua apanya? Rohnya, ketiga apanya? Dan satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah mulia semuanya. Fisiknya mulia, dirawat langsung oleh Allah, jasadnya mulia, rohnya mulia, dan akalnya paling mulia. Hanya Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya ini, semua nabi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah memuji beliau sebelum kedatangannya. Saya buktikan. Nabi Isa alaihi salam itu hidupnya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi lahir 600 tahun, 6 abad. Tapi sudah memberitakan kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Isa, Yesus, Mesiah, Al-Masih. Satu kali beliau diduga oleh umatnya sebagai nabi yang terakhir. Karena nabi terakhir itu disampaikan di kitab sebelumnya akan punya sifat baik dengan sesama. Sifat sosial yang tinggi. Nabi Isa ini punya kemiripan dengan Nabi Muhammad, punya sifat sosial yang baik, sayang. Makanya ajaran Nabi Isa ajaran kasih, sayang. Pernah lewat dengan 12 muridnya ketika lewat di pinggir kali, pinggir sungai lah seperti ini. Ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Muridnya berkata dengan menutup hidungnya, "Guru, ini bau sekali bangkainya." Kata Nabi Isa, "Perhatikan, putih sekali giginya." Muridnya berkata, "Guru, itu kan bau bangkainya, kenapa engkau sebut putih giginya?" Kata Nabi Isa, "Demikianlah manusia hanya akan menyampaikan di lisannya apa yang dia sampaikan di pikirannya." Apa yang ada di pikiran, itu yang disampaikan di lisan. Jadi kalau pikirannya baik, keluar baik. Pikirannya buruk, keluarnya buruk. Itu yang menjadikan kata-kata mutiara, teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Kalau isinya susu, keluar susu. Isi kopi, keluar kopi. Maka Nabi Isa jangankan pada manusia, pada hewan yang telah membusuk pun masih punya kasih. Alhamdulillah. Ini mirip-mirip Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kenapa disebut Muhammad? Karena mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan sosial. Dalam bahasa Arab kalau orang baik di satu sifat disebut Mahmud. Kalau banyak baiknya, tawadu, jujur, sabar, suka memberi, penyayang, dikumpulkan namanya berubah jadi sifat superlatif, sighah mubalaghah. Dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa beliau disebut dengan Muhammad? Jangankan pada manusia, pada hewan penyayang, pada tumbuhan sangat menyayanginya. Contoh, Pak Bu, cuma Nabi Muhammad yang mengatakan pada para penyembelih hewan, jangan sakiti hewannya saat disembelih. Padahal fitrah hewan yang akan dimakan itu disembelih. Tapi dalam menyembelih hewan pun kata Nabi jangan zalimi hewannya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau ingin sembelih hewan, tajamkan dulu pisaunya, sembelih, jangan sampai berkali-kali menggoroknya. Sekali gosokan itu hilang, kemudian selesai tugasnya. Tajamkan pisaunya kata Nabi. Jangan sampai berkali-kali. Dan saat menajamkan pun jangan depan hewannya. Bentar lagi dulu ada nih. Tenang ya, abang tajamin nih gak akan sakit kok. Itu gak boleh. Jangankan hewan, tumbuhan. Cuman dalam Islam dan cuma di lisan Nabi Muhammad SAW. Cuman di lisan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, dalam suasana perang pun, dalam suasana perang, jangan rusak tanaman. Jangan cabut tumbuhan. Jangan lukai anak-anak. Jangan sakiti orang-orang yang sepuh. Jangan zalimi perempuan. Itu tumbuhan pun dalam suasana perang gak boleh dirusak. Makanya ada fatwa sekarang para ulama kita, kalau dalam perang pun tumbuhan tidak boleh dirusak, maka dosa besar orang yang menggunduli hutan dan pepohonan dalam keadaan damai. Jangan rusak. Padahal perang itu kan gak ada sayang, Pak. Makanya surat izin perang membela diri dalam Islam di surah At-Taubah, surah Al-Baqarah ayat 9, surah ke-9 itu tidak dibuka dengan bismillah. Semua pakai bismillah, Al-Fatihah pakai bismillah, Al-Baqarah pakai bismillah sampai An-Nas. Cuman At-Taubah, kenapa? Karena kalimat pertamanya izin untuk menggunakan pembelaan diri, perang.
Bara'atum minallah. Mulai sekarang diizinkan membela diri, silahkan ikut berperang. Bela diri. Perang. Perang itu nggak ada sayang. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim, ayat kasih sayang. Tunjukkan pada saya perang mana yang pakai sayang. Izin nembak ya. Dor, sakit nggak? Maaf ya. Nggak ada yang begitu. Tembak ya tembak. Ya kan? Tapi dalam seperti itu pun Allahu Akbar, kata Nabi, jangan rusak tanaman. Kalau sama manusia nggak usah ditanya deh. Jangan ajarkan orang Islam toleransi karena sudah khatam. Sudah khatam, percuma ngajarin orang Islam. Khatam. Toleransi beragama cuma ada di Islam. Silahkan cek dalam Al-Quran. Saya sudah cek, saya punya banyak referensi beberapa yang lain, kitab-kitab lain. Saya kumpulkan. Sebagai dasar pengetahuan untuk meyakinkan bahwa ajaran kita benar. Bukan untuk berdebat dengan orang. Supaya yakin kalau ditanya bisa jawab. Cuma dalam Islam ada kalimat lakum dinukum. Kalau ada orang ibadah jangan ganggu. Nanti saudara kita sebangsa senair yang Kristen akan ibadah, misalnya tanggal 25 Desember, kata lakum dinukum waliyadin, gak usah diganggu. Silakan. Jadi jangan takut ada yang sweeping, gak akan ada. Kalau pada tempatnya. Tapi juga jangan ikut-ikutan. Ya, untukmu agamamu, untuk kita agama kita, silakan sholat di masjid, adzan di masjid, jangan adzan pindah tempat. Tapi jangan diganggu, gak boleh. Mengganggu orang ibadah di luar keyakinan kita, hukumnya pun dosa. Jadi nggak ada. Jadi kalau ada bom di gereja misalnya, bom di wihara, itu pasti mempraktekkan ajaran yang salah. Nggak ada di Islam begitu. Saya pertama ada bom di Jalan Tamrin tuh, saya di Lampung tuh. Langsung ditanya sama jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Serius orang nanya itu. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada. Nggak boleh, paksa orang pun dilarang. Memaksa orang masuk Islam dilarang dalam Islam. Cuma di Islam ada kalimat la ikraha fiddin. Baik lembut apalagi kasar. Lembut tuh yang maaf ya, ada musibah misalnya gempa, datang ke sana bawa bantuan dengan syarat harus masuk Islam dulu, dosa. Atau sengaja bikin biskuit mereknya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, biskuit syahadat, ketika dimakan masuk Islam. Ada. Dosa hukumnya. Makanya kalau benar-benar muslim kita toleran dan nggak usah hatam. Hidup berdampingan, sayangi tetangga kita walaupun tidak dalam keyakinan yang sama. Dan itulah dakwah Islam. Boleh jadi dengan dakwah itu nampak keislaman dapat hidayah. Ini yang ringan-ringan ya Bu ya, Pak. Pernah dengar hadis ini? Kalau ada di antara kalian masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun cuma hafal kuahnya tuh. Tapi ingat kalau mau ngamalin jangan baca terjemahan. Ntar ente bikin sop yang dikirim tetangga kuahnya. Bagi kuahnya, padahal Anda masak sopnya. Kok cuman kuahnya Pak? Hadis Nabi Bu. Hadis Nabi. Maksudnya kalaupun cuman ada bumbunya bagi. Supaya dia tidak salah paham. Memang bumbunya opor, cuman isinya tempe. Bagi. Supaya nggak salah paham. Cuman apakah di hadis itu menyebutkan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Bagi. Mungkin tetangga Anda yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Masak makanan bagi, datang ke rumahnya. Jangan dilewati. Ini yang muslim dibagi, yang ini enggak. Pak kayaknya sopnya enak ya Pak ya. Yang non muslim tanya, emang enak Bu, cuman sayang ibu kafir. Wow. Enggak ada begitu. Bagi. Begitu dia terima, dia ucapkan terima kasih Pak, kok baik sekali kirim makanan. Katakan, bukan baik Bu, cuman Allah yang memerintahkan kami berbagi. Besoknya kirim buah lagi. Pak, kemarin baru mangga, kemarin baru sop, sekarang kirim buah. Bukan Bu, Nabi Muhammad memerintahkan saya untuk berbagi. Itu kalau kalimat itu terus mengalir setiap hari ada sesuatu dibagi, bukan mustahil dapat hidayah. Hari ketiga mungkin dia ketuk pintu Anda, ketok assalamualaikum, nggak bisa salam. Ada apa Bu? Cuma mau nanya Pak, apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi atau belum? Nggak apa-apa. Berarti udah masuk tuh. Kasih. Cuman di Islam. Jika Anda punya tanaman, tuh hadis Nabi. Rambutan, mangga sekarang. Lalu buahnya sampai ke tetangga. Ini rumah Anda, ini rumah tetangga. Mangganya ke sini.
Kata Nabi, yang ini hakun mustarak, maka mangga yang di sini hak bersama dengan tetangga. Jangan biarkan dia meminta, terlebih dahulu datangi dia untuk menyampaikan, Anda boleh ngambil tanpa harus minta izin. Ketok pintunya. Ini saya ada mangga, punya bapak kan? Bukan. Saya memang punya pohonnya, tapi kan bapak yang tiap hari lihat buahnya. Masa saya yang lihat pohonnya, bapak lihat bawahnya nggak kebagian? Gak usah minta izin pak, kalau sudah pengen ambil aja. Aturan dari mana? Nabi yang mengajarkan seperti itu. Ambil aja, gak usah minta izin. Indah. Cuman dia belum tahu kalau itu buat mangga aja. Tidak sama dengan hewan. Besoknya ayam Anda main ke rumah dia. Cuman dia nggak tahu kalau ayam hukumnya beda dengan mangga. Ambil aja sembelih. Nabi Muhammad nih katanya, Masya Allah. Tuh. Ini akhlak nih. Nabi fisiknya dipelihara. Fisik itu makhluk ciptaan. Jasad, body. Yang melengkapinya disebut akhlak. Jamaknya disebut khuluq. Penciptaannya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhlaknya khuluq, penciptanya khaliq. Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah berfirman pada para malaikat, saya khaliq, kata Allah. Kita yang dicipta namanya apa? Makhluk. Penciptaannya apa? Khalaq. Penciptanya khaliq. Karakternya akhlak. Jamaknya khuluq. Cuma Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah langsung dengan karakteristik fisiknya. Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi lain gak ada. Makanya Nabi Muhammad itu turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqnya disebutkan. Begitu tercipta, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemuliaannya disebutkan. Makanya satu-satunya Nabi yang dari lahir sampai dengan wafat dijaga oleh Allah selalu mulia dan baik. Yang rawat langsung Allah, cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau itu dari kecil sudah kehilangan orang dekatnya. Lahir, bapak wafat. Sebelum lahir, usia sebentar, ibu meninggal. Titipkan ke kakek, kakek meninggal. Paman kemudian wafat. Kenapa setiap jedanya meninggal? Dilatih oleh Allah untuk menyadari bahwa kamu Nabi spesial, aku yang langsung merawat supaya tidak ada ketergantungan terhadap makhluk. Tapi dijaga oleh Allah. Baca hadisnya yang betul, cek hadisnya dengan benar, tunjukkan kitabnya, buka, baca depan Anda. Saat disusui pun diberikan ASI oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Itu pak, ibu, ini jarang orang baca. Nabi itu oleh Halimah yang memberikan susu itu, ibu susunya, asinya, itu diberikan bagian kanannya. Anak-anak Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha diberikan bagian kirinya. Satu kali diuji, ini hadisnya statusnya jaid nih, di hadis Nabi. Kemudian diuji, dipindahkan Nabi ke sebelah kiri. Itu nggak mau minum ASI pak. Karena dijaga oleh Allah untuk tidak bisa memakan yang bukan haknya. Dari sejak bayi. Makanya mustahil Nabi nyolong jambu. Karena dari bayi pun dijaga, nggak akan pernah ngambil hak orang. Dari kecil nih dititipkan ke paman. Nggak banyak orang tahu. Paman Nabi itu miskin, fakir, anak banyak. Ketika satu kali datang bawa makanan, Nabi diam. Dan membiarkan anaknya Abu Thalib itu makan, berebut makanan, Nabi diam. Kenapa? Karena tahu diri. Beliau itu cuma diangkat di situ untuk dirawat. Ada anak-anak yang lebih berhak. Makanya sekali lagi mustahil Nabi mengambil hak yang bukan haknya. Dan sempurna keadaannya. Fisiknya, coba ngajinya yang betul. Buka kitabnya At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, namanya Muhammad, tinggal tumbuh di Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Secara fisik sempurna. Tingginya, kulitnya, tampannya, matanya, dibahas sampai rambutnya, sampai sempurna perawatan fisiknya. Bahkan Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan dari 100% keindahan dunia, 50% diberikan pada Nabi Muhammad SAW, 25% diberikan pada Nabi Yusuf, 25% dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Cuman yang disingkap di dunia itu cuman sekian persen, sisanya diingkap di akhirat nanti dengan semua cahaya yang ada di tubuhnya. Nabi Yusuf semua disingkap di dunia, makanya semua orang takjub. Nabi Muhammad cuma 10%. Itu pun sudah gantengnya luar biasa. Nabi Muhammad pernah sakit mata, pernah, hadisnya sahih. Sakit mata dari kecil, sedang jalan wajar mungkin kena pasir, kena apa, sakit mata. Tapi yang paling menarik ini yang jarang dibahas.
Begitu dibawa berobat, maaf ini bukan rembesan ya, ini bukan rembes tapi mata, nggak pernah ada dalam sejarah. Sakit mata dibawa ketika berobat, ya dibawa kemudian oleh pamannya berobat, itu satu didatangi langsung berkata, ini mah orang paling mulia. Jawabannya, ini orang paling mulia, obatnya dalam dirinya sendiri. Maka dikeluarkan ludahnya, berludah kamu, berludah, diusapkan di matanya, seketika langsung sembuh. Jadi diberikan sakit mata itu bukan menunjukkan beliau sakit tidak terawat, bukan. Untuk menunjukkan sifat kenabiannya dari sejak kecil yang punya keistimewaan. Gak usah nyari obat, tubuh kamu pun sudah obat dalam hidupmu. Cara bacanya begitu. Makanya kalau ngaji dipakai ilmunya. Maka yang muncul itu keutamaan, yang muncul keindahan dan pujian kepada Rasulullah SAW. Maka muncullah kemudian Hasan bin Thabit, seorang pujangga di masa Nabi SAW, langsung memberikan pujian syair tentang keutamaan, kesaksian orang yang pernah ada di samping Nabi melihat ketampanan, keindahan dan kemuliaan Nabi SAW secara fisik tampilannya. Apa kalimatnya? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi. Hafal di sini? Hah? Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Diambil oleh Mustafa Atif, diteruskan jadi syair. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Itu bukan lagu. Itu asalnya syair dituliskan oleh Hasan bin Thabit untuk memuji Nabi. Bukan lagu asalnya, gak banyak orang tahu. Yang bacakan Hasan bin Thabit, sahabat Nabi yang dapat royalti Mustafa Atif di Mesir. Dikutip di Sasabian di sini. Itu yang ngarang sahabat Nabi, itu syair Bu, Pak. Karena di rumus syair itu salah satunya ada irama. Rumusnya ada 16 disebut dengan bahar. Tawil, tawilun lahudunal buhuri fadailu, faulun mafailun, faulun mafailu. Rajas mustafilun 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 sautu safiril bulbuli ayyaja qalba thamili alma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali fanta ya sayyidi wa sayyidari wasqamuladi fakam taymuni ghuzailun qayqali qatabtuhu min ruwatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad qada muharwili wal walad wali wali ya wali faqultu la tuwalwili fabainul alihi natawna kada dalidu qayqali qatabuli. Oh, diserap kemudian ke dalam alfiyah jadi teori bahasa. Kalamun alafun mufidun kastaqim wasfun nafilun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biya kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadinil fi tamyidun hasal bitafa'ati fa'ata atat wa ya if'alni wa nunik balan nafi'yun lan jalli. Ada semua di copy sama barat jadi irama. CDF GABC GABC DFIS G DFIS GABC DABC DFIS GIS A FIS GIS A BCIS DIS E BCIS DIS FIS GIS AIS B FIS GIS AIS B CIS DIS AIS DIS AIS FIS GIS AIS BIS CIS judi reng. Tuh. Asalnya dari situ. Madid mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina wajaba lillahi da'i. Itu tuh asalnya syair. Ketika syair itu diturunkan, kata Hasan bin Thabit, tidak ada makhluk yang paling indah yang pernah dilihat mata kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling indah yang dilahirkan oleh seorang ibu kecuali Nabi Muhammad. Saking indahnya diberikan bebas dari semua aib, seakan-akan lahir tuh nggak ada cacatnya. Nabi Muhammad. Terakhir, ini makhluk seakan-akan lahir boleh milih seperti apa bentuknya dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Quran mengatakan sempurna, hadis mengatakan sempurna, sahabat mengatakan sempurna, Allah mengatakan sempurna, Nabi menginfokan sempurna, sahabat mengatakan sempurna. Anda Tuhan bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, mengatakan ada yang tidak sempurna. Anda siapa? Jelas? Ini cara mengaji kita. Tapi mengaji kita untuk memuji Nabi dan meluruskan, bukan untuk berdebat dan mencari kesalahan. Tidak boleh. Saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Kalaupun ada yang keliru, kita ingatkan. Dan doakan supaya kembali pada jalan yang baik. Jangan sibuk dengan mencela, capek. Sudah selesai. Semua sudah tuntas, tinggal sekarang kita berbenah untuk perbaikan-perbaikan. Maka mulai sekarang cintai Nabi Muhammad SAW.
Praktekkan ajarannya dalam hidup kita, insya Allah akan bermanfaat untuk lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Tidak pernah ada umat Islam dimanapun kecuali pasti akan memberikan manfaat pada lingkungannya. Ya, jadi jangan khawatir dengan umat Islam pun, dengan dai-dai pun insya Allah pada baik-baik dan memberikan manfaat dalam kehidupan. Ya, saya insya Allah saya pun akan memberikan yang terbaik. Saya mencintai bangsa saya, mencintai tempat tinggal saya, dan saya mencintai Quran saya, itu nomor satu bagi saya, sunnah saya, dan insya Allah semua ajaran itu akan bermanfaat bagi lingkungan kita. Ya, dimustahil lah kalau saya radikal itu nggak mungkin. Ya, insya Allah. Amerika pun memberikan saya gelar honoris causa. Apa yang diberikan? Dakwah moderat. Jadi kalau Amerika yang paling ketat standarnya mengatakan saya dai moderat. Kalau di Indonesia ada yang nyebut radikal, dia belum minum susu. Ya. Dan kita jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Sudah, kita mau beramal aja, bekerja dengan baik, dan semoga Allah ridha dengan kita semua insya Allah. Siap mengikuti Nabi? Siap mengamalkan tuntunan dalam Islam? Ya, jangan jauh-jauh ya, mulai dari masjid kita dulu. Ya, Al-Husna, tadi ada Al-Akbar, apalagi tadi? Baitul Hakim, satu lagi Asy-Syakirin. Semoga Allah menjadikan semua penuh dengan hikmah di Baitul Hakim, semua menghadirkan kesempurnaan dengan tinggi di Al-Akbar, semua memberikan orang-orang syukur di Asy-Syakirin, dan semua dikabulkan doa-doanya di Al-Husna ini. Ya, saya mohon maaf barangkali ada hal lagi yang harus saya kerjakan di malam ini, dan mungkin ini sekaligus saya menepati janji. Ya Pak Hashim, Masya Allah saya sudah tepati janji saya untuk kesini, Pak Zul, dan semoga Bapak Ibu semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang salah itu pasti dari saya. Tolong dimaafkan dan disampaikan supaya saya bisa koreksi. Ya, saya perbaiki sehingga bisa lebih baik lagi. Kalaupun ada yang melihat ada yang kurang tepat, sampaikan. Kalau nggak disampaikan, justru saya nggak bisa perbaiki diri. Ya, kemudian kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah dan Rasulnya, bukan karena saya. Karena itu cepat amalkan sebelum kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. Kadang-kadang beliau tutup dengan hamdalah saja kalau ingin cepat. Nabi membimbing dengan kifaratul majlis kalau ada hal-hal yang diperselisihkan di majlis, atau juga beliau membacakan doa dalam momentum tertentu supaya sahabat bisa mengikuti dan mengamalkannya. Saya mohon izin menggabungkan ketiganya sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang lebih untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمته إلى يوم الدين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada satupun hambamu di masjid ini, di sekitarannya ya Allah, yang telah berpeluh keringat datang ya Allah dengan segenap perjuangannya, tenaganya, waktunya ya Allah, bahkan biayanya. Jika mereka ada yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan satupun dari mereka meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah gelisah, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan sampai malam ini, di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, angkat ya Allah, dan ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma ya Allah, ihdi kullal asat liyatubu ilaika fi hadhihi al-laila qabla wafatihim ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dari segala maksiat yang kami kerjakan. Jika malam ini ada pelaku maksiat ya Allah di sekitaran kami, atau bahkan kami sendiri ya Allah, keluarga kami ya Allah, kerabat kami, tetangga kami, maka mohon tanamkan, berikan, pancarkan cahaya kepada jiwa mereka supaya mereka bertobat sebelum mereka wafat ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hunalika ghairul muhtadin lil Islam fahduhum ila Islam ya Rabbal Alamin. Fahdihim ila Islam ya Arhamar Rahimin. Min jiwarina wa ailatina ya Allah, min aqribaina. Ya Allah, jika memang sampai malam ini ya belum bersyahadat, ada yang belum mendapatkan hidayah, maka kami mohon ya Allah, tanamkan pada jiwa mereka hidayah ya Allah. Sinari hati mereka ya Allah untuk menemukan kebenaran Islam. Terkhusus ya Allah jika mereka tetangga kami, kerabat kami, atau bahkan keluarga kami, jangan pisahkan kami di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Berikan mereka hidayah untuk mengucapkan syahadat sebelum wafat. Allahumma ya Arhamar Rahimin, alimna ma jahilna, wafiqna bima ta'allamna nafhama bih, wa wafiqna lil na'mal ma ta'allamna bih.
Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari. Dan berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma idza kana hunalika min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mohon jika esok hari masih terbentang pada kami kehidupan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan, maka mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-laila ya Allah min akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jika malam ini adalah bagian takdir kehidupan kami untuk kembali kepadamu, jika di malam ini kami mesti wafat sesuai dengan ajal kami ya Allah, maka mohon jadikan malam ini untuk kami husnul khatimah. Khaffif lisanana kulla kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika nanti dalam sakaratul maut kami, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib ya Allah kalimatana bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah bagian dari hambaku, telah kusiapkan surga untukmu. Allahumma ya Rabb ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil haya wa lam narahu fil manam. La tudayyi fursatan liqa ma'ahu yawmal qiyamati fi jannatikal firdaus ya rabbal alamin. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah. Kami tak pernah hidup bersama beliau di dunia, jarang menatap beliau di alam mimpi. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah di hari kiamat nanti ya Allah. Tempatkan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat-Mu ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb, ikhtarna ya Allah ikhtiyaran kamilan. Fanatawakkal 'alaika bi kulli qudratika wa jalalik. Ya Allah, kami telah berikhtiar beramal. Kami tidak tahu berapa banyak yang Kau terima selama kami beramal dalam hidup kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah. Kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu anugerahkan kami ampunan dan rahmat-Mu ya rabbal alamin. Berikan kesempatan kami untuk bertobat. Anugerahkan kami ridha-Mu dalam hidup untuk kembali dalam keadaan yang tenang kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma hdi a'ilatana ya rabbal alamin. Min azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, jangan jadikan di keluarga kami hanya 1-2 orang yang saleh. Berikan petunjuk kepada anak cucu kami, pasangan-pasangan kami ya Allah, agar kami bisa saleh bersama-sama ya rabbal alamin. Berikan petunjuk kepada kami agar kami saling melengkapi dalam hidup kami ya Allah. Allahumma ihfadh mara'ana ya Allah waj'alhum ya Allah udada. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, berikan mereka hidayah untuk bersikap adil dalam kedudukan mereka. Berikan mereka petunjuk bahwa mereka akan wafat suatu saat nanti ya Allah. Dan bimbing mereka untuk beramal soleh dengan jabatan mereka ya rabbal alamin. Allahumma ihfadh ulamana waj'alhum mukhlasin fi da'watihim ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon jaga rawat ya Allah para ulama kami, bimbing mereka untuk ikhlas berdakwah ya Allah. Satukan mereka ya Allah, jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma berikan kami ya Allah segala kebaikan di dunia ini mampu kami capai, dan kemuliaan di akhirat mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala yang mengundang siksa dan neraka-Mu. Allahumma ya Allah, laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana wa la tudayyi ya Allah du'ana. Ya Allah, kami telah datang belajar, memohon, berdoa seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Mohon jangan sia-siakan air mata kami ya rabbal alamin. Kami mohon ya Allah, jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.